Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membongkar apa saja sih prestasi Anies Baswedan selama 5 tahun pimpin Jakarta. Kita sengaja membongkarnya karena Anies Baswedan ini digadang-gadang sebagai calon kuat Presiden RI 2024. Lagian gak mungkin kan kita pilih pemimpin yang gak ada prestasi, hanya tebar sensasi, tebar janji tanpa bukti yang terrealisasi. Berikut ini adalah prestasi yang dibuat oleh Anies Baswedan selama 5 tahun pimpin Jakarta, yang dihimpun dari berbagai sumber. Di antaranya, pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit, atau dikenal ajang balap mobil listrik internasional Formula E. Jakarta International E-Prix Circuit ini akhirnya rampung dan sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juni 2022. Gelaran Formula E ini termasuk menjadi prestasi Anies dan menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Selanjutnya prestasi yang dibuat Anies yang menambah kemegahan kota Jakarta adalah pembangunan Stadion Jakarta International Stadion super megah se-Asia Tenggara yang berkapasitas 82.000 penonton ini akhirnya rampung dibangun dan diresmikan pada April 2022. Jakarta International Stadium ini dirancang sesuai standar internasional FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. Stadion yang dibangun dengan biaya fantastis sebesar 4,5 triliun ini merupakan stadion berstandar internasional dan memiliki kelebihan yakni mempunyai atap buka tutup pertama di Indonesia. Selanjutnya yang tak kalah hebat yang dibuat oleh Anies Baswedan di Jakarta adalah revitalisasi Kota Tua Batavia. Wajah baru Kota Tua yang direvitalisasi Anies adalah jalur pedestrian yang menghubungkan stasiun Jakarta Kota dengan kawasan wisata. Kota Tua itu kini selesai direvitalisasi dan sudah bisa digunakan pejalan kaki. Anies Baswedan telah mengubah zona rendah emisi Kota Tua. Revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua yang telah diresmikan Anies Baswedan ini diharapkan dapat mewujudkan kawasan rendah emisi di Jakarta. Dalam revitalisasinya itu, Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Karya Anies selanjutnya selama 5 tahun pimpin Jakarta adalah program pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan ini untuk mengatasi langganan banjir di kota Jakarta yang meresahkan warga, dan pembuatan sumur resapan ini meskipun banyak menuai protes, namun faktanya sumur resapan yang dibuat mampu lebih cepat menyurutkan genangan air saat terjadinya banjir di kota Jakarta bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang tidak kalah penting lainnya yang dibuat oleh Anies di Jakarta adalah pembangunan jalur sepeda. Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan untuk jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan peraturan gubernur yang diteken pada 10 Juni 2022. Yaitu Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta tahun 2023 hingga 2026. Saat ini Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. Karya Anies berikutnya selama 5 tahun pimpin Jakarta adalah pembangunan JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, jembatan penyeberangan orang JPO. Pinisi ini selain menjadi fasilitas penyeberangan jalan, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 kini menjadi destinasi wisata baru yang cukup viral bagi warga di Jakarta. Di jembatan ini warga Jakarta bisa menikmati suasana-suasana perkotaan sambil berfoto. Jembatan penyeberangan orang ini tidak hanya JPO Pinisi, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman saja. Sebelumnya sudah memiliki 3 JPO yang instagramable, yaitu JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno GBK dan Polda Metro Jaya. Selanjutnya yang dibuat oleh pemerintahan Anies selama 5 tahun di Jakarta adalah aplikasi Jaki atau aplikasi Jakarta Kini yang diluncurkan ketika kasus COVID-19 sedang merajalela. Dikhususkan hanya untuk warga Jakarta saja, Jaki merupakan pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. Aplikasi Jakarta Kini atau Jaki merupakan super app Jakarta yang menyediakan layanan satu pintu untuk membantu keseharian warga. Dengan Jaki,
Aplikasi Jaki dikembangkan oleh Badan Layanan Umum Daerah B-Liter UD Jakarta Smart City yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya yang tak kalah menarik lainnya yang dibuat oleh pemerintahan Anies selama 5 tahun di Jakarta adalah Jaklingko yang merupakan sistem transportasi terintegrasi yang meliputi integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi manajemen, maupun integrasi pembayarannya. Sistem integrasi Jaklingko meliputi layanan armada yang dijalankan oleh PT Transjakarta, seperti BRT, Metrotrans dan Minitrans, dan non-BRT, Mikrotrans. Juga transportasi berbasis rel seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Nama Jaklingko diambil dari dua makna kata, yaitu Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang bermakna jejaring atau integrasi, diambil dari sistem persawahan tanah adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yang dibuat oleh pemerintahan Anies Baswedan selama 5 tahun pimpin Jakarta adalah pembangunan pelebaran trotoar. Di masa pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta, revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Revitalisasi trotoar yang digencarkan oleh pemerintahan di masa Anies Baswedan di DKI Jakarta juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan disediakan Pelican Crossing. Hal ini juga mempermudah masyarakat naik bus Transjakarta, MRT, serta LRT pada tempat yang telah disediakan pada beberapa sudut trotoar. Tak hanya pelaburan trotoar di masa pemerintahan Anies Baswedan juga dicanangkan gratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah. Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan, PBB, tercantum dalam Peraturan Gubernur, Pergub, Nomor 42 Tahun 2019. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan ini cukup menyita perhatian warga dan disambut antusias warga. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota di masa pandemi COVID-19. Di pemerintahan Anies Baswedan juga dicanangkan program Rumah DP 0, hal ini sesuai dengan janjinya pada saat kampanye jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Program Rumah DP 0 rupiah menjadi salah satu program Anies yang menuai kontroversi. Pada masa kampanyenya, program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diketahui program itu hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan 15 juta rupiah per bulan. Namun, program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu, Anies menyatakan sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP 0 rupiah. Masih tentang kebijakan yang menyentuh warga Jakarta 5 tahun pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta dibuat dan digencarkan juga Kampung Susun Akuarium. Dalam pidato Anies saat peresmian Rumah Susun Akuarium 17 Agustus 2021 Jakarta Utara. Anies menyebut pembangunan Kampung Susun Akuarium sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam bidang permukiman warga. Menurut Anies, Kampung Susun Akuarium merupakan ikhtiar untuk melunasi janji kampanyenya yang juga janji kemerdekaan yang disepakati pendiri bangsa sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila. Pembangunan Kampung Susun Akuarium merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim. Selain itu dalam pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta selama 5 tahun dibangun juga, flyover Tapal Kuda, 2 flyover Tapal Kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi proyek yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedua flyover itu dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu maupun Depok, agar pengendaraan tak harus melintas di perlintasan kereta api. Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Anies Baswedan selama 5 tahun juga telah merampungkan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta yaitu pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum serta kendaraan pribadi.
Halte Transjakarta Senen kini lebih lebar dan modern, JPO Pasar Senen bercorak tuts piano, JPO Atrium Senen bercorak Betawi dengan kemerlap lampu warna-warni pada malam hari. Demikianlah video kali ini yang mengetengahkan tentang prestasi apa aja dan apa saja yang dibuat oleh Anies Baswedan di masa pemerintahan Anies selama 5 tahun di DKI Jakarta. Bagaimana menurut Anda?